Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Aplikasi pinjaman online telah menjadi platform alternatif bagi masyarakat untuk mengajukan pinjaman. Ya, namun tidak sedikit masyarakat yang terjerat tingginya bunga dan juga denda keterlambatan cicilan pinjaman online. Lalu seperti apa cerita mereka yang terjerat pinjaman online? Berikut Rakyat Bicara, waspada jerat pinjaman online. Iming-iming kemudahan saat mengajukan pinjaman online atau pinjol membuat aplikasi vintage ini digandrungi sebagian masyarakat. Namun ternyata di balik aplikasi pinjol terdapat bunga tinggi yang harus dibayar oleh peminjamnya. Belum lagi denda keterlambatan pembayaran cicilan ini yang sangat mencekik. Kebutuhan sih, makanya saya coba buat ke pinjol. Memang udah gitu kan, emang di iklan juga udah banyak tuh, makanya saya coba buat pinjam ke pinjol, siapa tahu bisa memudahkan. Dan ternyata cuma bikin saya rumit juga gitu, nggak ngasih solusi atau jalan keluar lah gitu kan. Pada akhirnya saya terjerat di pinjol itu sendiri gitu. Prosesnya lebih cepat sih, lebih memudahkan gitu prosesnya ketimbang yang legal ya. Makanya yang mana yang cepat yang saya butuhkan aja gitu pas ketika saya pengajuan pinjol itu. Teror sekarang ini yang paling parah terakhir itu, dia mau datang ke kerjaan, ke rumah juga dia rame-rame. Dia nggak sendiri, dia ngancam dengan ngirimin gambar-gambar yang aneh-aneh gitu kan. Kalau saya nggak bayar bakalan begini gitu kan, kata dia tuh. Saran saya sih ya udahlah, hentikan pinjol itu karena emang udah meresahkan juga. Satu ya bukan mempermudah sih, karena ya itu tadi mindset kita berpikir buat bayar itu bisa, tapi pas di kenyataan itu kan nggak bisa. Akhirnya pusing sendiri, akhirnya pinjol sana sini yang ada nggak kebayar semua, nggak tutup juga gitu. OJK mencatat nilai penyaluran pinjaman online pada Agustus 2023 di Indonesia mencapai 20,53 triliun rupiah yang disalurkan kepada 13,37 juta peminjam. Dari data tersebut, hanya 39% pinjaman online yang disalurkan ke sektor produktif. Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia mencatat sebanyak 60% pengguna pinjol berusia antara 19 hingga 24 tahun. Lebih dari 60% pengguna pinjol menggunakan untuk membeli gawai, pakaian, hingga tiket konser. Atau dengan kata lain, lebih dari setengah pengguna pinjol digunakan untuk memenuhi gaya hidup. Meskipun sebagian besar pinjaman online digunakan untuk memenuhi gaya hidup, namun ada juga pengguna pinjol yang menggunakan uang pinjaman sebagai modal usaha, walaupun pada akhirnya terlilit hutang dengan bunga tinggi. Saya dagang ya Pak ya, buat modal dagang aja gitu. Terus pas dagang menurun hasilnya, ya saya coba pinjol buat tambah-tambahan gitu, buat tambahan usaha. Ternyata kan makin kesini makin sepi dagang, jadinya buat menutupi bayar pinjol itu nggak bisa ketutup gitu maksudnya. Ya buat masyarakat yang lain kalau bisa mah jangan, maksudnya jangan sampai terjerat di pinjol. Dimanapun kita ya apa adanya aja, kayak saya ini kan jadinya pusing, bingung sendiri gitu untuk bayarnya kayak gitu. Bombardir iklan di berbagai kanal media yang menawarkan kemudahan pinjaman online membuat masyarakat terjebak untuk mencoba-coba melakukan pinjaman. Namun Anda perlu ingat dan juga bijak sebelum melakukan pinjaman online, pikirkan kembali bunga yang tinggi dan juga denda yang harus dibayar jika ada keterlambatan.
Jangan sampai nantinya pinjaman online akan menyulitkan Anda di kemudian hari. Demikian Rakyat Bicara bersama saya Faisal Nadi serta juru kamera Dipo Andi Muharram dan Dede Rudi. Sampai jumpa di Rakyat Bicara selanjutnya.